Besok ramai soal terakhir, soal panggilan Habib Mahfud. Saya juga beberapa kali. Kita ingin mendengarkan netizen ruang sahabat itu dalam kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa? Apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu? Pak Kiai. Jadi Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Yang pertama, oke. Fatimah binti Maimun, Wasil, saya Wasil yang di Storo Gedong Kediri, kuburannya itu di Sabur, itu pensil sekarang Iran ya, Sabur. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, di Sulawesi, itu juga ada Khorasan. Syekh Kulo di Kerawang, itu dari Cina. Ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan al dari Yaman. Dari Yaman. Yang berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat dari yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada. Iya. Untuk status sosial mereka. Ya. Kalau di Timur Tengah, di Mesir biasanya yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di alam kos atau alam segar, hanya di kita ini. Nah, saya mengenai nasab. Hanya secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Namanya Ubaidillah yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Al-Amawi. Maka Habib itu gak ada namanya Yazid. Cari ada Habib namanya Yazid. Gak ada. Amr gak ada. Muawiyah gak ada lagi mana. Begitu Ubaidillah gak ada. Gak ada hanya nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini turunan baru bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad nanti Ja'far Syekh. Jadi menurut saya secara rasional saja tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu ya. Saya mulai nasab. Bukan ahli. Aku juga beberapa kali tanya soal itu kan. Saya itu ya bukan ahli nasab juga. Saya membaca filologinya Minahil Mali itu jelas. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar atau tidak. Jadi ada kaitan bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Jadi klaim-klaim itu terganggu gitu ya. Surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyuratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya ini kok begini ya, Habib ini kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya seperti itu. Ada suratnya, nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Bapak mungkin kenal itu, iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi, ada itu ya. Iya, ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya nggak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya. Seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, dia kan releng katanya. Astaga. Iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Sejak kapan kita jadi budanya orang-orang
Yaman. Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita profatnya itu. Bisa menurunkan emas, kalau bisa menurunkan emas. Banyak YouTube itu Pak. Dia Cerita-cerita mengatakan begitu. bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik, coba tunjukkan kepada saya, akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkan lah omongan Habib Taufik, omongan Nenek, Semua video-video itu keluar. semuanya video bohong. Kayak video tadi, enggak dihajar. Gitu. Sudah disebut ini alamat ini namanya tanggal sekian ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan. Nah di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab dan macam-macam banyak sekali yang sangat kita orang yang berilmu gitu. Iya, tapi yang Habib yang seperti itu lalu kembali pada inna akramakum indallah. Orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak, kita hormati. Habib ke Cina apapun dia ya betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya nggak usah kita hormati lah. Itu ya. Baik. Oke. Baik Pak, itu openingan Pak, pembuka dialog kita. Saya mau lanjut sekarang ke agak spesifik persahabatan Pak Mahfud dan Kiai Said dalam